Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Sebelum kita memulai training pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu para trainer yang akan membawakan materinya. Yuk kita lihat profilnya. Sebelum kita mulai, teman-teman diminta untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, posisikan diri teman-teman senyaman mungkin. Yang kedua, siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat materi-materi yang penting. Yang ketiga, siapkan air putih agar ketika haus teman-teman dapat minum. Yang terakhir, jangan men-skip video ini dan tontonlah video ini sampai habis. Apabila teman-teman sudah siap, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Pada hari ini kita akan mempelajari satu jargon untuk membangun semangat teman-teman semua. Yuk kita pelajari jargonnya. Ketika saya mengatakan content marketing, teman-teman menjawab dengan let's upgrade our online business. Bisa kan teman-teman? Yuk sekarang kita coba bersama-sama ya. Content marketing, Let's upgrade our online business. nah, betul sekali teman-teman. Tapi saya mau mencobanya sekali lagi, tapi dengan lebih semangat ya teman-teman. Content marketing. Let's upgrade our online business. Nah, keren sekali teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mengapa content marketing itu penting. Yang kedua, definisi dari content marketing. Yang ketiga, 7 poin konten yang baik. Yang keempat, 4 aturan dasar. Dan yang terakhir, 3 kunci penting dalam memahami target audiens. Sekarang mari kita masuk pada materi yang pertama. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 bagi para pedagang adalah para pedagang harus mampu beradaptasi untuk melakukan transaksi jual beli. Yang dahulu dapat dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dapat dilakukan via online. Para pedagang harus mampu memasarkan dagangan mereka agar barang ataupun jasa yang mereka pasarkan dapat terjual. Maka dari itu, konten marketing menjadi hal yang penting untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya secara online. Yuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai konten marketing. Konten marketing adalah promosi produk atau jasa yang dilakukan secara online dengan menyajikan artikel, gambar, audio, video, infografis, dan animasi yang informatif dan menarik dengan tujuan memperkenalkan, mempromosikan, dan mendatangkan pembeli atau klien. Untuk membuat konten yang bagus, kita harus mencakup ke-7 poin ini. Yang pertama adalah credible, yang kedua shareable, yang ketiga useful or fun, yang keempat interesting, yang kelima relevant, yang keenam different, dan yang ketujuh adalah on brand. Ketujuh poin berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Fiona. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai 7 poin penting yang harus terdapat di dalam sebuah konten marketing. Yang pertama adalah credible. Sebuah konten yang dapat menarik banyak audiens adalah konten yang dapat dipercaya. Untuk membuat sebuah konten marketing, tuliskanlah fakta atau referensi yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Juga pastikan bahwa Anda ahli dalam konten yang Anda buat. Kemudian yang kedua adalah shareable. Sebuah konten yang bagus adalah konten yang dapat menarik banyak audiens dan memenuhi target audiens yang telah ditetapkan. Maka dari itu, Anda harus membuat konten yang menarik yang dapat dibagikan dari audiens satu ke audiens yang lainnya agar dapat memenuhi target audiens yang telah ditetapkan tadi. Untuk dapat membuat konten yang menarik, Anda dapat membagikan tips dan saran. Atau Anda dapat membuat video panduan untuk melakukan sesuatu yang menarik di masyarakat
sehingga konten Anda akan dengan mudah dibagikan dan dapat menarik banyak audiens. Yang ketiga adalah useful for fun. Sebuah konten harus bersifat menyenangkan. Hal ini sangat bergantung dari target audiens Anda. Apabila target audiens Anda adalah anak muda, maka buatlah kata-kata atau permainan yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda zaman sekarang. Buatlah permainan yang menyenangkan, yang memiliki esensi yang sesuai dengan tujuan dari konten Anda, agar tujuan konten Anda dapat tercapai. Kemudian yang keempat adalah interesting. Terdapat sebuah hubungan antara useful for fun dengan interesting, dan keduanya tetaplah pilar yang penting dalam pembuatan sebuah konten. Namun hal ini sangat bersifat subjektif. Hanya karena konten tersebut menarik bagi Anda, belum tentu konten tersebut juga akan menarik bagi audiens Anda. Maka dari itu, ukuran yang tepat yang dapat mengukur apakah konten tersebut menarik atau tidak adalah dengan melihat apakah konten tersebut luar biasa menarik atau hanya layak untuk dikomentari secara negatif. Kemudian yang kelima adalah relevan. Anda tidak akan pernah bisa membuat konten yang relevan apabila Anda tidak mengenali target audiens Anda. Anda harus mengenali target audiens Anda dan mengenai apa yang membuat mereka tergerak untuk melihat konten Anda. Dan Anda harus membuat konten yang relevan dengan mereka. Sebagai contoh, Anda adalah seorang produsen kursi, dan Anda ingin membuat konten mengenai bola basket karena target audiens Anda adalah para pemain basket. Apabila Anda dapat membuat kaitan antara bola basket dan kursi, maka konten Anda akan menarik dan relevan karena Anda dapat membuat kaitan antara keduanya secara bersamaan. Namun, apabila Anda tidak dapat membuat kaitan antara bola basket dan kursi, maka konten Anda tidak relevan dan menjadi tidak menarik. Kemudian yang keenam adalah different. Anda harus membuat konten Anda berbeda dari yang lainnya. Berbeda di sini bukan berarti konten Anda harus sangat berbeda atau benar-benar berbeda dari yang lain. Namun, Anda harus meletakkan unsur unik di dalamnya sehingga audiens Anda akan tertarik dengan konten Anda. Kemudian yang ketujuh adalah on brand. Banyak klien yang telah membuat atau menciptakan ide konten yang menarik atau luar biasa, namun hasilnya biasa saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu dikarenakan kita melupakan produk atau brand yang kita jual. Kita harus dapat mengkaitkan antara konten dengan brand yang kita jual. Namun kita tetap harus memperhatikan mengenai target audiens yang ingin kita jangkau. Sebagai pembuat konten yang baik dan membuat konten yang menarik, kita harus dapat mengkaitkan antara produk yang kita jual dengan konten yang kita buat. Baik, terima kasih kepada rekan saya Devina dan Fiona yang telah memaparkan materi dan membuka training pada sesi hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu what content type should we use. Namun, sebelum masuk ke materi kedua, alangkah lebih baiknya kita jargon terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Apakah sudah siap? Ketika saya bilang content marketing, teman-teman semua diharapkan menjawab dengan let's upgrade our online business. Oke? Kita coba ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Content marketing. Oke, tampaknya teman-teman sudah cukup semangat nih. Namun saya pengen lebih semangat lagi. Nah, teman-teman diharapkan untuk berdiri dari tempat duduk teman-teman semua, dan kita akan melakukan jargon sekali lagi ya. Siap? Content marketing.
Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Teman-teman tampak masih bersemangat sejauh ini ya. Saya harap semangat teman-teman masih akan tetap bertahan sampai akhir training pada hari ini. Nah, sekarang teman-teman silahkan duduk dan kita akan langsung masuk ke materi yang kedua. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu What content type should we use? Nah, seperti yang kita ketahui, pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu content marketing. Nah, pada materi yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai 4 aturan umum utama yang perlu kita ketahui sebelum menentukan tipe konten yang ingin kita buat. 4 aturan umum tersebut terdiri dari yang pertama, target audience. Yang kedua adalah buying cycles. Yang ketiga adalah think plural. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah don't just take the easy street. Nah, yang pertama adalah target audience. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam membentuk konten, kita tidak hanya bergantung kepada brand atau produk yang akan kita buat saja dalam membentuk konten. Namun, kita harus mempertimbangkan hal lainnya seperti target audience. Target audience itu seperti orang yang kita tujukan untuk menerima atau mengonsumsi konten-konten yang akan kita buat tersebut. Dalam hal ini, kita sebagai content creator atau pembuat konten perlu mempertimbangkan hal-hal detail lainnya untuk memperhatikan kepada siapa orang atau kepada siapa target audiens yang kita tujukan dalam menerima konten tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada aturan umum yang kedua adalah buying cycle. Buying cycle atau siklus pembelian adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan barang dan jasa. Nah, dalam buying cycle sendiri terdiri atas 5 tahap di dalamnya, yaitu yang pertama adalah identify a need, yang kedua adalah research solution, yang ketiga adalah possible providers, yang keempat adalah evaluate atau pertimbangan, dan yang kelima adalah purchase. Nah, sebagai content creator, kita harus mengetahui pada siklus apa kita ingin merasa terhubung dengan konsumen yang ingin kita targetkan. Nah, contoh misalnya, kita ingin menargetkan kepada konsumen yang berada pada tahap pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, sebagai content creator, kita tentunya harus dapat menyajikan informasi yang mendetail pada onsite tempat penjualan kita berada. Lalu, selama proses tahap pengambilan keputusan tersebut, kita dapat menyajikan informasi-informasi atau testimonial mengenai produk yang akan kita tawarkan, sehingga dapat meyakinkan mereka untuk membeli dan memilih barang yang kita perjualkan. Yang ketiga adalah think plural. Nah, jika teman-teman telah memiliki ide konten yang dapat memenuhi semua pilar pemasaran konten, teman-teman tidak perlu membatasi diri teman-teman pada satu jenis konten saja. Teman-teman dapat mengembangkan kemampuan yang teman-teman miliki agar teman-teman dapat memiliki kemampuan dalam berbagai jenis konten-konten lainnya yang dapat membantu teman-teman di kemudian hari. Baik, yang terakhir adalah don't just take the easy street. Maksudnya di sini adalah membuat konten pada situs website dapat terbilang mudah dan masuk akal untuk dilakukan. Terutama jika teman-teman semua telah memiliki pengetahuan dasar mengenai cara pembuatan konten pada situs website. Nah, situs website memang dapat dibilang menjadi rumah daripada konten. Akan tetapi, hal ini tidak akan menguntungkan bagi teman-teman yang hanya menargetkan pada audiens yang akan mengunjungi laman situs website teman-teman saja. Teman-teman tentunya harus tetap memasarkan konten-konten yang teman-teman miliki kepada sosial media platform lainnya seperti Instagram atau mungkin pada laman TikTok. Nah, barusan teman-teman sudah mempelajari ya mengenai 4 aturan umum dalam memilih tipe konten. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih rinci mengenai salah satu aturan tersebut yang sering kali kita lupakan ketika kita ingin memasarkan sesuatu, yaitu target audience. Banyak brand yang menyepelekan hal ini. Mereka menganggap yang penting kualitas dari produk atau jasanya baik dan otomatis orang-orang akan menyukai brand mereka. Padahal belum tentu. Nyatanya, kita itu perlu berusaha loh untuk mendapatkan pengakuan dari pelanggan atau calon pelanggan kita. Konten yang mendapat pengakuan adalah konten yang dapat memenuhi kebutuhan atau yang dapat mengatasi masalah yang dimiliki audiens. Maka dari itu, kita perlu membangun brand serta konten yang relevan dengan target audiens kita. Nah, hal ini menjadi tantangan ya bagi teman-teman semua.
Nah, untuk menghadapi tantangan ini, tentu diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai target audiens kalian. Seperti masalah apa yang mereka hadapi, lalu mereka memiliki kebutuhan apa yang bisa kita penuhi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan brand secara online. Nah, terdapat 3 kunci penting dalam memahami target audiens kalian. Yang pertama yaitu, what's your audience problem? Atau, masalah apa sih yang dimiliki oleh audiens kalian? Jika produk atau layanan yang kalian sediakan tidak dapat menyelesaikan masalah, tentu akan sulit untuk membuat konten yang dapat menarik perhatian mereka. Maka dari itu, kita perlu mencari tahu apakah audiens kita memiliki masalah yang dapat kita atasi, atau apakah mereka memiliki kebutuhan yang dapat kita penuhi, atau mungkin mereka ingin melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang berbeda. Apapun tantangannya, pahami titik kesulitan audiens kalian, dan jelaskan bagaimana produk atau layanan kalian dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu, where are your audiences digitally active? Atau, di manakah audiens kalian lebih aktif secara digital? Kelompok audiens yang berbeda mungkin akan lebih aktif di tempat yang berbeda juga secara online. Misal, untuk audiens yang anak-anak muda nih, mungkin mereka lebih aktif di media sosial tertentu seperti TikTok atau Instagram. Dan pada audiens yang lebih tua, mungkin mereka akan kebanyakan lebih aktif di media sosial yang lain. Nah, penting nih untuk teman-teman semua mempertimbangkan hal ini, karena hal ini dapat menentukan bagaimana kalian harus membentuk dan mendistribusikan konten kalian. Nah, untuk mengetahui audiens kalian itu lebih aktif di media atau situs mana, kalian bisa melakukan riset dengan menggunakan website khusus analisis konsumen, atau bahkan dengan melakukan survei secara langsung. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu, how do they like to be communicated with? Atau, audiens kalian itu lebih suka dikomunikasikan seperti apa? Audiens yang berbeda akan lebih senang mengkonsumsi konten dalam bentuk dan format yang berbeda juga. Misal, ada audiens yang lebih suka dengan konten dalam bentuk uraian tulisan yang panjang. Ada juga audiens yang lebih suka dengan konten visual yang menarik atau estetik. Atau bahkan ada audiens juga yang lebih suka dengan konten yang mengandung sedikit jokes atau candaan. Nah, kalian perlu nih mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, entah itu melakukan observasi, atau memantau perkembangan konten kalian, dan melakukan survei secara langsung. Dengan begitu, kalian bisa mengetahui format atau gaya komunikasi seperti apa yang paling efektif untuk konten kalian. Sekian pemaparan materi di sesi pertama ini. Apabila terdapat hal yang kurang jelas atau kurang dipahami terkait materi hari ini, jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi ya teman-teman, linknya dicantumkan di description box video ini. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.